Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu partisipan, bisa mendengar jelas suara saya? Bisa, Ibu. Bisa dengar. Jelas, Bu. Ya, baik, terima kasih. Sekali lagi, selamat datang di workshop Kurikulum Merdeka yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju, NTT, pada hari ini Rabu 30 Maret 2022. Senang sekali saya Fortundala bisa menyapa Bapak Ibu guru para peserta workshop Kurikulum Merdeka pada hari ini. Saya akan menemani kurang lebih 2 jam ke depan untuk workshop ini. Untuk mengawali seluruh rangkaian workshop kita pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menundukkan kepala, kita mengangkat hati, kita awali dengan berdoa. Kita doa dengan menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Sekali lagi saya menyapa, selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Sehat. Selamat pagi, Ibu. Pagi Ya, juga. Tuhan. Alhamdulillah ya. Ya, pada sesi yang pertama ini kita akan langsung pada pengulasan materi, pemaparan materi. Sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Nur Rofika Ayusinta Amalia SSI, salah satu alumni di Universitas Gadjah Mada, program studi biologi. Saat ini menjabat sebagai pengembang kurikulum ahli pertama pada unit kerja Pusat Kurikulum dan Perbukuan BSKAP Kemendikbud. Selamat pagi Ibu Nur, apa kabar? Selamat pagi. Ya, saya bisa sapa dengan Ibu Nur atau Ibu Ayu? Ya, mohon boleh. Saya biasa dipanggil Sinta. Oke, baik. Apa kabar Ibu? Baik? Ya, baik Ibu. Mohon maaf, ini saya pindah tempat sebentar ya, karena sedang ada meeting luring juga. Tidak apa-apa Ibu. Selamat datang Ibu, selamat bergabung di workshop Kurikulum Merdeka. Kita langsung masuk pada pemaparan materi. Ibu Nur akan mengulas pada sesi yang pertama ini tentang penyusunan kurikulum operasional. Ya, kepada Ibu Nur Sinta, waktu sepenuhnya saya berikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf, ini agak sedikit kurang kondusif karena sedang ada meeting luring juga. Ya, perkenalkan, saya Sinta dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek. Sebelumnya mohon maaf, suara saya sudah jelas ya Bapak Ibu? Jelas Ibu. Iya, baik. Jelas, Ibu. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya karena telah diundang untuk dapat di sesi ini dengan Bapak Ibu guru yang luar biasa dari di NTT. Ya, sebelumnya mohon izin saya share screen. Ya, jadi untuk pagi hari ini saya di Info untuk menyampaikan berbagi sedikit tentang kurikulum operasional satuan pendidikan khususnya di SMK. Begitu. Mungkin saya langsung saja. Ya, untuk hari ini sebelum masuk ke kurikulum operasionalnya, mungkin sedikit saya sampaikan terlebih dahulu tentang struktur kurikulum merdeka, termasuk struktur kurikulumnya yang terbagi menjadi intrakurikuler dan juga kokurikuler. Ini yang pertama, apa kekhasan dari kurikulum merdeka? Mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan informasi tentang kurikulum merdeka ini, mungkin dari
YouTube Kemendikbud atau dari media-media lainnya, dari website juga. Nah, jadi ini kekhasannya. Jadi jika sebelumnya di struktur kurikulum hanya ada pembelajaran intrakurikuler saja, sekarang terdapat 2 poin utama. Yang pertama ada pembelajaran intrakurikuler, ini untuk setiap mata pelajaran yang mengacunya pada capaian pembelajaran. Dan yang kedua, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini yang khusus ditujukan untuk memperkuat pencapaian profil pelajar Pancasila. Ini mengacunya kepada standar kompetensi lulusan, dan secara konkretnya terdapat 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. Nah, selanjutnya, secara pengelolaan waktu pelaksanaan, ini proyek ini dilaksanakan dengan menjumlahkan alokasi jam pelajaran dari seluruh mata pelajaran. Jadi masing-masing mata pelajaran itu ada yang sudah dipotong alokasinya untuk pelaksanaan proyek. Nah, proyek ini pelaksanaannya sudah tidak terpisah-pisah di masing-masing mata pelajaran, tetapi dijadikan satu unit yang terintegrasi dan dijalankan tidak menempel pada capaian pembelajaran mata pelajarannya, tetapi mengacu ke perkembangan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Untuk alokasi waktu proyeknya sendiri, ini tidak harus sama, jadi dapat dilakukan salah satu proyek lebih panjang daripada proyek yang lain. Lalu selanjutnya ada muatan lokal. Nah, ini ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik dan satuan pendidikan masing-masing. Untuk pelaksanaannya sendiri dapat terbagi menjadi 3 pilihan. Yang pertama dapat mengintegrasikannya ke mata pelajaran lain, dan yang kedua dapat mengintegrasikan ke tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan dapat juga berdiri sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Untuk pelaksanaan muatan lokal ini dikembalikan ke pemerintah daerah untuk pengelolaannya. Baik, selanjutnya, nah ini kalau sudah masuk ke kurikulum SMK. Jadi kita telah melakukan penataan ulang spektrum keahliannya. Jadi spektrum keahlian merupakan daftar bidang dan program keahlian yang disusun berdasarkan kebutuhan dunia kerja. Ini meliputi BUDI, Badan Usaha Milik Negara, dan sebagainya. Jadi yang tercantum di dalam Keputusan Menteri nomor 56 tahun 2022 itu baru bidang keahlian dan program keahlian. Jika di kurikulum 2013 itu ada 9 bidang keahlian, sekarang terdapat 10 bidang keahlian dan 50 program keahlian turunannya. Selanjutnya, spektrum keahlian ini dijadikan sebagai acuan untuk menyusun struktur kurikulum serta pembukaan dan penyelenggaraan bidang dan program keahlian pada SMK. Nah, masing-masing program keahlian ini terdiri atas minimum 1 konsentrasi keahlian. Jika di K13 itu ada 146 kompetensi keahlian, sekarang yang akan ditetapkan di pemerintah pusat itu ada konsentrasi keahlian yang berjumlah kurang lebih 127. Jadi ada beberapa yang dilebur, ada beberapa yang muncul baru, dan ada juga yang digabungkan dengan konsentrasi keahlian lainnya. Ini akan kami terbitkan dalam waktu dekat untuk konsentrasi keahlian yang baru ini. Selanjutnya dapat diselenggarakan dalam program 3 tahun atau program 4 tahun. Ini untuk pemetaan programnya, mana yang 3 tahun, mana yang 4 tahun, itu sudah ditetapkan nantinya di dalam spektrum konsentrasi keahlian yang diterbitkan Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen dan Asesmen Pendidikan. Jadi selain ada tabel spektrum konsentrasinya, nanti dilengkapi tabel konversinya juga, dari konversi dari kompetensi di Perdirjen nomor 7 Perdirjen nomor 6 tahun 2018 dikonversi menjadi konsentrasi keahlian yang tersedia sekarang. Selanjutnya, untuk struktur kurikulumnya sama seperti yang lain, jadi terbagi menjadi 2.
ada pembelajaran intrakurikuler, dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini dialokasikan dari total jam pelajaran, mata pelajaran umum, dan beberapa mata pelajaran pilihan yang diambil alokasinya. Tetapi dalam pelaksanaannya, proyek ini bersifat fleksibel, baik secara muatan maupun secara waktu pelaksanaan. Secara muatannya, ini mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran. Dan secara pengelolaan waktu, ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan alokasi jam pelajarannya, lalu dapat dilaksanakan boleh secara reguler tiap minggu, boleh nanti blok di akhir semester, atau boleh rutin dalam beberapa bulan sekali. Jadi pelaksanaannya untuk proyek ini fleksibel. Mungkin itu sedikit dari struktur kurikulumnya. Kita mulai masuk ke kurikulum operasional sekolah. Selanjutnya ini bagaimana kita dapat menyusun pedoman penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Ya, jadi untuk kurikulum operasional ini dikembangkan dengan menunjukkan kesesuaian karakteristik dan kebutuhan baik dari peserta didiknya, satuan pendidikan, dan juga karakteristik daerah tersebut. Nah, dalam pengembangannya, kurikulum operasional ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk siswa, komunitas sekolah, dan juga masyarakat. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu saja, tetapi harus melibatkan juga komunitas sekolah, masyarakat sekitar. Kalau untuk SMK sendiri, harusnya juga melibatkan mitra industrinya dalam penyusunan kurikulum operasional. Jadi melibatkan seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan yang ada di satuan pendidikan. Berikutnya, pemerintah sudah menyediakan contoh-contoh kurikulum operasional sekolah. Ini dapat dimodifikasi, dijadikan contoh atau rujukan untuk satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasionalnya. Jadi di tahun 2021 lalu, kita sudah menyusun beberapa contoh yang dapat digunakan di SMK Pusat Keunggulan. Berikutnya ini ada beberapa prinsip dalam pengembangan kurikulum operasional. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Jadi pembelajaran tersebut harus berpusat pada peserta didik. Jadi mempertimbangkan keragaman potensi, lalu kebutuhan perkembangan, dan juga tahap belajar di mana peserta didik tersebut berada. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila juga harus menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional ini. Sebelumnya, karena berpusat peserta didik, maka perlu diketahui di mana titik awal peserta didik tersebut berada, sehingga saat mengembangkan pembelajarannya dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan peserta didik tersebut. Selanjutnya, kontekstual. Ini menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik baik dari satuan pendidikannya, konteks sosial budaya lingkungan, serta dunia kerja dan industri, baik untuk SMK. Jadi, masing-masing sekolah ini akan mempunyai kurikulum operasional yang sangat khas untuk sekolah tersebut, karena partner kerja, dunia kerja atau industrinya pasti akan berbeda-beda, lalu kondisi sosial budayanya juga berbeda. Mungkin SMK yang berada di pesisir dengan mitra industri yang spesifik itu akan berbeda dengan SMK yang terletak lebih kota. Jadi harus kontekstual pembelajarannya, walaupun jurusan yang sama, tetapi jika berada di dua lokasi yang berbeda, tentunya kurikulumnya akan mengalami penyesuaian juga sesuai dengan konteksnya masing-masing. Untuk SMK sendiri sangat didorong untuk menyelaraskan kurikulumnya dengan industri sesuai dengan prinsip-prinsip link and match yang telah disosialisasikan sepertinya dari Direktorat.
Selanjutnya, prinsip ketiga yaitu esensial. Ini memuat informasi yang penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Jadi, di kurikulum operasional ini hanya mencantumkan yang memang betul-betul diperlukan, seperti dokumen-dokumen yang sudah dicantumkan di dokumen legal atau di regulasi, seperti capaian pembelajaran, itu tidak perlu dicantumkan lagi di dalam kurikulum operasional ini. Jadi hanya perlu disampaikan saja mengacu pada capaian pembelajaran pada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor sekian. Jadi tidak perlu semua dokumen CP-nya dilampirkan ke dalam dokumen KOS ini. Jadi hanya perlu disebutkan saja, sehingga jika ada baik pengawas atau orang lain yang ingin melihat dokumen kurikulum Bapak Ibu di sekolah, itu tidak perlu membacanya dalam satu dokumen KOS yang tebal, tetapi bisa merefer ke dokumen resmi yang sudah diterbitkan. Jadi lebih kurikulum operasionalnya lebih ringkas dan lugas dan juga mudah dipaham. Jadi tidak terlalu banyak dokumen-dokumen yang sebetulnya kurang esensial untuk berada di kurikulum operasional tersebut. Selanjutnya, akuntabel. Ini dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Ini karena kurikulum operasional ini tadi berpusat pada peserta didik di satuan pendidikan Bapak Ibu, selanjutnya juga kontekstual, maka harusnya juga akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena sesuai dengan apa yang terjadi di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi ini bukan merupakan kurikulum dari sekolah lain, tapi betul-betul kekhasan dari sekolah Bapak Ibu, sehingga dapat mempertanggungjawabkan data yang benar-benar terjadi dan juga aktual dilaksanakan kurikulumnya di satuan pendidikan Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ini melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan seperti orang tua, organisasi, lalu industri dan dunia kerja, itu harus dilibatkan dalam penyusunan kurikulum operasional ini. Karena kurikulum operasional ini merupakan landasan untuk nantinya menyelenggarakan pembelajaran di sekolah, sehingga dalam menyusun landasan atau titik awal mulai proses pembelajaran ini, maka harus dilibatkan semua pemangku kepentingan yang terlibat. Iya, baik. Jadi selanjutnya untuk komponen, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti SMK Pusat Keunggulan di tahun lalu, kalau sebelumnya terdapat 5 komponen, 4 komponen, 5 komponen ya betul. Sekarang hanya ada 4 komponen saja, yaitu karakteristik satuan pendidikan, ini untuk analisis konteksnya. Yang kedua, visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Yang ketiga, ada pengorganisasian pembelajaran, dan yang terakhir ada perencanaan pembelajaran. Jadi untuk evaluasi dan supervisi itu ditiadakan dari komponen kurikulum operasional satuan pendidikan ini. Jadi hanya ada keempat komponen ini untuk kurikulum operasional sekolah di kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya untuk dokumen rencana pelaksanaan pembelajarannya di ruangan kelas, satuan pendidikan ini dapat diberikan keleluasaan untuk menggunakan, memodifikasi atau mengadaptasi contoh modul ajar yang disediakan pemerintah, dan tidak perlu mencantumkan semua perencanaan pembelajaran yang disusun, tapi hanya beberapa contoh, mungkin RPP atau modul ajar atau rencana kegiatan yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu pada bagian lampiran. Jadi hanya perlu beberapa sampel saja. Selanjutnya untuk formatnya, ini satuan pendidikan juga memiliki keleluasaan untuk menentukan format dan sistematika penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi tidak ada format baku, yang diikat hanyalah keempat komponen yang harus tercantum di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan ini.
Baik, selanjutnya ya ini untuk proses penyusunannya. Jadi ada beberapa poin yang ditetapkan di pusat, itu ada tujuan pendidikan nasional, lalu standar nasional pendidikan, dan juga kerangka dasar kurikulum yang terdiri dari struktur kurikulumnya, lalu capaian pembelajaran, serta prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan yang perlu disusun oleh satuan pendidikan sebagai kurikulum operasionalnya, antara lain ada analisis konteks atau karakteristik satuan pendidikan, lalu ada visi, misi, dan tujuan, ada pengorganisasian pembelajaran, dan yang terakhir ada rencana pembelajaran. Ini fleksibel dan dinamis sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Khusus untuk di SMK, visi misi dan tujuannya nanti visi misi tujuan ada yang di lingkup satuan pendidikan atau sekolah. Untuk masing-masing program keahlian itu perlu mencantumkan tujuannya masing-masing. Jadi untuk tujuan ini spesifik tiap program keahlian. Selanjutnya ini untuk komponen pertama, analisis karakteristik satuan pendidikan. Ya, ini kutipan dari panduan penyusunan kurikulum operasional sekolah. Jadi yang langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum mengembangkan kurikulum operasional adalah melakukan analisis karakteristik. Nah, beberapa prinsipnya antara lain melibatkan perwakilan dari warga satuan pendidikan, lalu menggunakan data yang diperoleh dari situasi nyata, mengalokasikan waktu yang cukup untuk analisis kebutuhan ini, lalu memilah informasi yang relevan. Nah, di dalam panduan ini sudah tercantum beberapa informasi yang perlu didapatkan, seperti apa kekhasan daerah setempat, lalu peran satuan pendidikan sebagai bagian dari masyarakat, lalu dampak dari satuan pendidikan yang sudah dirasakan saat ini. Lalu khusus untuk SMK perlu juga ditinjau, dianalisis potensi daerah dan kondisi dunia kerja yang relevan. Jadi mitra industri apa yang tersedia di lingkungan satuan pendidikan dan juga potensi daerah apa yang dapat dikembangkan. Begitu. Selanjutnya untuk cara mengumpulkan informasinya terdapat beberapa pilihan. Yang pertama ada kuesioner, yang kedua ada wawancara, bisa juga menggunakan FGD atau diskusi kelompok terkumpul, dapat juga dilakukan dengan observasi dan juga dengan rapor pendidikan terkait mutu dan hasil belajar. Selanjutnya dari informasi yang sudah didapat tadi dapat dianalisis menggunakan beberapa metode seperti analisis SWOT, root cause, dan Swiss Food. Ini ada contohnya proses analisis karakteristik satuan pendidikan. Jadi di dalam panduan nantinya sudah tercantum pertanyaan-pertanyaan yang akan memandu Bapak Ibu untuk menyusun kurikulum operasional ini. Jadi di panduan yang itu tidak mencantumkan contoh baku atau format baku, analisis kebutuhan itu harus seperti apa dan format-formatnya, tetapi kita lebih ke memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jika dijawab itu akan menghasilkan satu dokumen kurikulum operasional yang utuh dan sesuai dengan kondisi lingkungan satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi nanti dalam menyusun kurikulum operasional ini Bapak Ibu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, jawaban-jawaban tersebut jika disatukan, dirangkai, nantinya dapat menjadi informasi yang lengkap dan dapat digunakan sebagai dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini contohnya mungkin di poin kemitraan, siapa saja pihak-pihak yang dapat dilibatkan untuk
mendukung program satuan pendidikan. Ini nanti tinggal diganti saja pada analisis lingkungan belajar, poin kemitraan, tinggal dicantumkan organisasi, komunitas, atau tokoh yang memang bisa terlibat. Jadi sudah langsung tersusun poin kemitraan dengan Bapak Ibu menjawab pertanyaan berikut. Selanjutnya, ini ada visi, misi, dan tujuan. Ini ada beberapa poin-poin juga yang bisa dijawab, sehingga nanti setelah dijawab dapat menghasilkan visi, misi, dan tujuan yang sesuai dengan satuan pendidikan Bapak Ibu. Begitu juga dengan analisis kebutuhan satuan pendidikan. Nah, setelah semuanya nanti terjawab, nanti akan menghasilkan strategi pembelajaran yang tepat untuk digunakan di satuan pendidikan. Tadi untuk analisis kebutuhan, jadi sudah ada pertanyaan pemandunya, cara mengumpulkan informasinya, dan juga cara mengolahnya. Untuk lebih lengkapnya, nanti dapat dilihat beserta contoh-contohnya juga di panduan kurikulum operasional sekolah. Jadi tadi sedikit cuplikan-cuplikan dari panduan tersebut. Berikutnya adalah komponen visi, misi, dan tujuan. Jadi ini untuk visi, ini merupakan cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan. Ini dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan, tentunya seperti yang disampaikan di awal tadi, melibatkan semua stakeholders. Jadi semua stakeholders merumuskan visi yang ingin dicapai ini. Selanjutnya diturunkan menjadi misi, itu merupakan pernyataan bagaimana satuan pendidikan akan mencapai visi tadi. Ditetapkan menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Ini tentunya juga berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Dan yang terakhir, ini adalah tujuan, itu menggambarkan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan. Atau spesifik program keahlian di SMK dengan mengacu pada karakteristik satuan pendidikan tersebut. Ini jika diuraikan, visi itu harus merupakan gambaran masa depan. Lalu kalau misi itu menunjukkan mengenai apa yang hendak dicapai. Lalu untuk tujuan, ini fokus pada hasil yang diinginkan pada peserta didik. Untuk tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai dalam waktu tertentu, atau menggunakan prinsip SMART, specific, measurable, achievable, dan juga ada waktunya. Selanjutnya, untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan, satuan pendidikan juga harus menerapkan evaluasi terhadap ketercapaian tujuan-tujuan tersebut. Selain itu, antara visi, misi, dan tujuan itu harus saling terkait, bisa dilihat benang merahnya antar komponen ini. Ketiganya ini juga harus tampak realistis dan dapat dicapai, jadi tidak yang terlalu muluk-muluk sehingga nantinya akan sulit untuk diukur ketercapaiannya. Jadi semuanya disusun dengan realistis. Lalu untuk menyelaraskan antara visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, yang perlu diperhatikan adalah ketiganya ini tidak bertentangan dengan kerangka kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, seperti tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, dan juga capaian pembelajaran. Jadi harus selaras apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, diturunkan ke kurikulum operasionalnya. Nah, selanjutnya ini beberapa pertanyaan yang dapat memandu untuk melihat keselarasan antara visi, misi, dan tujuan pendidikan. Jadi yang pertama,
Untuk visi, apakah sudah menggambarkan harapan seluruh warga satuan pendidikan? Apakah sudah menyatakan tujuan besar yang ingin dicapai? Apakah sudah berpusat pada peserta didik? Lalu untuk misi ini, apakah sudah jelas menyatakan yang perlu dilakukan untuk mencapai visi? Lalu apakah semua warga satuan pendidikan sudah memahami hal-hal yang ingin dicapai tersebut? Dan untuk tujuan, ini apakah sudah jelas menyatakan hasil aksi yang perlu dilakukan? Dan juga apakah strateginya sudah realistis untuk dijalankan. Nah, selanjutnya setelah visi, misi, dan tujuan, nanti kita akan masuk ke strategi pengorganisasian pembelajaran. Ini terkait dengan bagaimana satuan pendidikan mengorganisasikan pembelajarannya untuk mencapai tujuan. Lalu faktor-faktor apa yang mendukung strategi pengorganisasian pembelajaran tersebut, dan bagaimana mengoptimalkan faktor-faktornya. Ini terkait dengan ketersediaan fasilitas sarana prasarana, sumber daya manusianya atau gurunya, lalu jumlah siswa yang ada di satuan pendidikan tersebut, terutama untuk SMK yang memerlukan fasilitas untuk praktiknya. Jadi mungkin memerlukan bengkel, memerlukan laboratorium, atau memerlukan sarana prasarana yang spesifik tetapi terbatas ketersediaannya. Jadi perlu pengorganisasian pembelajaran yang cukup konkret nantinya. Ya, ini untuk tahapan-tahapannya. Untuk penerapannya sendiri, ini tidak harus semua sekolah langsung menerapkan ke versi yang paling ideal. Jadi kami mencoba membaginya ke dalam 4 tahap. Yang pertama, itu tahap pertama yang paling awal, itu dapat menggunakan visi, misi, dan tujuan yang sudah ada. Lalu untuk yang tahap kedua, itu sekolah sudah mulai dapat meninjau ulang visi, misi, dan tujuannya, lalu melakukan penyesuaian sederhana terhadap tujuan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal satuan pendidikan. Jadi sudah ada kemajuan, yaitu setelah meninjau, merevisi di bagian tujuannya disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan. Lalu tahap ketiga, ini kita mengalami kemajuan sedikit lagi. Setelah ditinjau, itu disesuaikan berdasarkan hasil evaluasinya, lalu disesuaikan dengan kondisi baik lingkungan internal satuan pendidikan, karakteristik peserta didik, dan aspirasi orang tua. Jadi, poin-poin yang diperhatikan dalam penyesuaian ini lebih banyak di tahap ini. Selanjutnya, di tahap 4 atau tahap yang paling ideal, ini kita mulai mempertimbangkan sudut pandang atau masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang dalam meninjau secara menyeluruh dan merumuskan kembali visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan berdasarkan analisis karakteristik. Jadi dalam merumuskannya, satuan pendidikan perlu melakukan evaluasi kesiapan implementasinya masing-masing. Apakah sekolah Bapak Ibu sudah mampu melaksanakannya secara ideal sampai tahap 4, atau baru mampu sampai tahap 2 atau 3, ini dikembalikan berdasarkan evaluasi kesiapan implementasi disampaikan Bapak Ibu. Jadi tahapan-tahapan ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagi satuan pendidikan bahwa penyusunan pelaksanaan kurikulum operasional ini dapat dilakukan sesuai kesiapan satuan pendidikan masing-masing. Jadi tidak harus semuanya langsung ideal ke tahap 4, tetapi bisa mulai sedikit demi sedikit dari tahap 1, lalu dievaluasi jika sudah dianggap mampu untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, maka bisa lanjut ke tahap 2, tahap 3, dan nantinya semua satuan pendidikan akan mampu menyusun kurikulum operasional satuan pendidikannya di tahap 4. Jadi diharapkan dapat melakukan refleksi secara rutin agar dapat terus meningkatkan kesiapan ke tahap berikutnya.
Ini untuk yang spesifik tahapan visi misi. Untuk komponen lain nanti juga akan ada tahapannya masing-masing. Selanjutnya untuk pengorganisasian pembelajaran. Ini ada sedikit perubahan terkait dengan penetapan konsentrasi. Jadi untuk penetapan konsentrasi keahlian, satuan pendidikan dapat memilih konsentrasi keahlian dari spektrum konsentrasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Jadi nantinya kami akan menerbitkan daftar konsentrasinya apa saja yang tersedia di situ, dilengkapi juga dengan panjang programnya, apakah 3 tahun atau 4 tahun, lalu dilengkapi juga dengan tabel konversinya dari kompetensi keahlian yang terdahulu. Jika memang di spektrum tersebut tidak ada konsentrasi keahlian yang Bapak Ibu ingin kembangkan, maka satuan pendidikan diberi peluang untuk mengajukan usulan konsentrasi keahlian baru. Usulan konsentrasi keahlian baru ini harus disusun bersama dengan industri mitra di satuan pendidikan dan diajukan ke Beskap untuk dilakukan penelaahan apakah satuan konsentrasi keahlian ini dapat dibuka di satuan pendidikan Bapak Ibu. Ini harus melewati penelaahan dan penetapan dari Kepala Beskap nantinya. Tetapi kalau untuk yang sudah tercantum di spektrum tersebut, maka otomatis Bapak Ibu dapat membuka konsentrasi keahlian tersebut. Begitu juga jika mungkin ada yang terdapat peleburan atau perubahan nama, jika sudah tercantum di dalam tabel konversinya, maka Bapak Ibu bisa langsung berubah konsentrasi keahlian tanpa harus mengurus perizinan terlebih dahulu. Hanya mungkin membuat surat pemberitahuan ke dinas agar nanti bisa diselaraskan ke Dapodiknya. Begitu terkait penetapan konsentrasi keahlian. Selanjutnya untuk struktur kurikulum, ini sudah ditetapkan di Keputusan Menteri nomor 56 tahun 2022. Di situ sudah tercantum struktur kurikulumnya mulai dari kelas 10, 11, 12, dan juga kelas 13 untuk program 4 tahun. Semuanya sudah tercantum, dan untuk capaian pembelajaran pada kelompok umum ini sudah diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Badan nomor 8 tahun 2022. Semuanya dapat diakses di website kurikulum.kemdikbud.go.id. Nanti mungkin akan saya cantumkan untuk web kurikulumnya untuk mengakses dokumen-dokumen kurikulum yang sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, untuk capaian mata pelajaran pada kelompok kejuruan atau fase F ini, untuk dasar program keahlian atau fase E, ini juga sudah diterbitkan bersama dengan capaian pembelajaran mata pelajaran kelompok umum. Tetapi untuk yang konsentrasi keahlian atau fase F, ini sedang dalam pengembangan dan akan diterbitkan segera setelah nanti difinalisasi. Keduanya ini dikembangkan oleh pemerintah pusat dan satuan pendidikan bersama dunia kerja nantinya dapat mengembangkan kontekstualisasinya capaian pembelajaran dan menuangkannya ke dalam baik tujuan pembelajaran maupun modul ajar sesuai karakteristik dan konsentrasi yang diselenggarakan. Jadi jika sebelumnya di SMKPK yang tahun lalu itu konsepnya dan CP disusun satuan pendidikan, tetapi setelah kami evaluasi kembali untuk kurikulum Merdeka ini, konsentrasi keahlian dan capaian pembelajaran di konsentrasi keahlian itu ditetapkan oleh pusat untuk pengembangannya itu ada di level tujuan pembelajaran dan juga modul ajar nanti yang dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya untuk pengaturan waktu belajar, ini terdapat 3 model utama. Yang pertama berbasis mata pelajaran atau reguler, yang seperti biasa dilakukan
tiap minggunya rutin disampaikan seperti itu reguler berbasis mata pelajaran. Selanjutnya integratif, diajarkan secara kolaboratif atau team teaching. Dan yang terakhir adalah model berbasis blog. Ini untuk SMK, biasanya mengombinasikan beberapa model, dan yang banyak dilakukan adalah mengombinasikan yang reguler atau berbasis mata pelajaran dengan model berbasis blog. Karena untuk menyiasati ketersediaan fasilitas untuk praktiknya. Ya, ini untuk tahapannya. Jadi untuk tahap 1, itu satuan pendidikan menggunakan contoh pengorganisasian pembelajaran dari dokumen yang sudah ada. Jadi seperti struktur kurikulum dan juga contoh-contoh kurikulum operasional sekolah. Lalu menggunakan contoh pengaturan waktu belajar berbasis mata pelajaran yang sudah ada. Selanjutnya untuk yang tahap 2, itu dapat mulai melakukan modifikasi terhadap dokumen contoh tersebut dan mulai menyusun sistem pengaturan waktu pembelajaran. Yang ketiga, ini sudah mulai mengembangkan elemen-elemen dalam pengorganisasian pembelajaran. Dan yang kedua itu mengembangkan sistem pengaturan waktu belajarnya berbasis sistem blok atau integratif dengan menyesuaikan konteks kebutuhan. Dan yang tahap terakhir, yang paling ideal, itu dapat merancang sistem organisasi perencanaan pembelajaran secara mandiri, jadi sudah tidak menggunakan contoh, itu benar-benar pure atau murni menyusun berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu. Dan juga secara fleksibel dan dinamis, mengembangkan sistem pengaturan waktu pembelajarannya. Ini bisa integratif, bisa blok, bisa tematik, bisa reguler, ini disesuaikan dengan konteks kebutuhannya. Ini untuk pembelajaran berbasis mata pelajaran, ini diibaratkan sebagai makanan dengan lauk yang terpisah. Jadi bertujuan mencapai capaian pembelajaran di masing-masing mata pelajaran. Jadi seperti mungkin bisa diibaratkan seperti nasi Padang, itu nasinya terlihat sendiri, ada lauknya mungkin ada rendangnya terlihat sendiri, sayurnya terlihat sendiri. Nah itu betul-betul masih terpisah-pisah komponen-komponennya, dan tujuan pembelajarannya juga masing-masing, capaian pembelajaran masing-masing. Nah, saat perencanaan pembelajaran, ini melihat tujuan pembelajaran, merancang asesmen dan kegiatannya untuk setiap mata pelajaran. Jadi semuanya dilakukan oleh masing-masing mata pelajaran atau secara reguler. Lalu jadwalnya itu tetap reguler, dapat dilaksanakan tiap minggu. Ini contohnya, CP-nya masing-masing, lalu asesmen dan kegiatan pembelajarannya juga disusun secara terpisah untuk masing-masing mata pelajaran. Nah, selanjutnya untuk yang integratif, ini diibaratkan sebuah jus, jadi bermacam-macam bahan dilebur dan sudah tidak dapat dipilah lagi. Jadi sudah tidak terlihat mana bahan, mungkin mana bahan apelnya, mana bahan wortelnya, atau mana bahan jeruknya, tetapi ketiganya sudah di-blended atau dilebur menjadi satu. Ini sudah terintegrasi. Tujuannya untuk membangun pemahaman terhadap suatu ide besar atau konsepnya. Nah, saat perencanaan pembelajaran, ini guru dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum melihat tujuan pembelajaran dan merancang sebuah ide besar yang menjadi tujuan akhir dari proses pembelajaran tersebut. Jadi mengintegrasikan tujuan pembelajaran yang sejenis untuk dirangkai menjadi sebuah proses pembelajaran yang lebih besar idenya. Selanjutnya untuk jadwalnya, ini disusun dengan meleburkan alokasi dari beberapa mata pelajaran untuk menjadi sebuah satu unit pembelajaran yang integratif. Ya, ini contohnya di fase B. Ini sebelumnya mungkin mohon maaf karena belum bisa membuat contoh di SMK.
karena beberapa capaian pembelajarannya masih bergerak. Jadi ini contohnya saya ambil dari yang fase B. Ini untuk konsep atau ide utamanya terkait dengan mempromosikan gaya hidup sehat. Jadi mata pelajaran yang terintegrasi ada IPAS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Ini ada capaian pembelajaran dari IPAS-nya, ada dari Bahasa Indonesia, dan ada dari PPKN-nya. Ini juga nantinya untuk penjadwalannya akan blended, dinamakan unit integratif, yang di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran dari ketiga mata pelajaran tersebut. Selanjutnya, ini sistem blok. Ini menggunakan model blok mengelompokkan jam belajar efektif dalam satuan waktu yang terangkum. Ini mungkin sudah banyak Bapak Ibu terapkan ya di SMK, terutama untuk mata pelajaran produktif. Ini untuk memberikan kesempatan pada peserta didik mengikuti serta menerima materi pembelajaran secara maksimal dan utuh. Nah, ini disusun dengan membentuk blok-blok yang terdiri dari beberapa mata pelajaran. Nah, pengaturan waktunya dengan model blok dalam satu tahun ajaran ini tentunya mempertimbangkan alokasi waktu total, lalu ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan juga jumlah peserta didik serta banyaknya paralel kelas. Sebelum lanjut, mungkin saya coba tampilkan beberapa contohnya. Ya, ini dapat diakses di website Direktorat SMK. Jadi Bapak Ibu dapat masuk ke smkkemendikbud.go.id, lalu ke bidang penilaian di pembelajaran di SMKPK, nanti ada di contoh pos. Nah, ini yang dapat tadi saya sudah mereview contoh-contoh yang ada di sini. Untuk pengelolaan pembelajaran, contoh yang dapat dipakai itu ada yang dari SMK 1 Tasikmalaya. Jadi di sini sudah dicantumkan pola jadwal pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu di SMK 1 Tasikmalaya ini menggunakan sistem reguler dan sistem blok. Lalu juga dituliskan ada pembelajaran bersama Dudika selama 50 JP. Nah, di sini dicantumkan, dipetakan berapa jam pelajaran yang menggunakan sistem reguler dan berapa yang menggunakan sistem blok. Ini dicantumkan mata pelajarannya, jumlah jamnya, dan kapan mata pelajaran tersebut akan disampaikan. Ini dapat ada rinciannya untuk bulan ini mencantumkan mata pelajaran apa saja, sebanyak berapa jam pelajaran, lalu ada total bulannya, JP per minggu, JP per tahun, tatap mukanya berapa, proyeknya berapa. Ini jika dicantumkan dalam satu tabel yang terangkum. Ada juga contoh lain, ini dari SMK Muhammadiyah 2 Muntilan. Kalau di sini dicantumkan jadwal spesifik tiap minggunya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah dicantumkan jadwal rincinya dari jam ke jam, dari hari ke hari. Jadi ada matematika, PPKN, bahasa Inggris, ini bahasa Jawa untuk muatan lokal, lalu ada PJOK, ada informatika. Ini secara blocking, jadi matematika disampaikan di minggu-minggu awal, lalu nanti di minggu-minggu akhir, di Rabu, Kamis, Jumat itu di blocking untuk jadwal dasar-dasar program keahlian. Ini bisa juga dicantumkan untuk perencanaan yang sudah rinci seperti ini. Selanjutnya mungkin saya tunjukkan sedikit contoh juga terkait penjadwalan blok.
Ya, mungkin ini karena modelnya disusun pada tahun 2019, ini masih menggunakan kurikulum 2013. Tetapi untuk mungkin Bapak Ibu yang menggunakan laboratorium atau di SMK-SMK teknologi yang alatnya terbatas, ini dapat adaptasi untuk penjadwalan sistem blok ini. Jadi kita mulai dengan menganalisis minggu pembelajaran efektifnya dalam 1 tahun, semester gasal ada berapa minggu efektif, semester genap berapa minggu efektif, lalu jumlah mata pelajaran dan distribusi beban jam pelajarannya. Ini masih mengacu ke kurikulum 2013, kalau yang sekarang kan sudah menjadi satu alokasi gelondongan ya, jadi lebih mudah, tidak perlu dijumlah seperti ini, jadi langkah ini bisa dilewati. Lalu dikonversi ke jam pelajaran ke jadwal blok. Jadi dalam berapa minggu Bapak Ibu menyampaikan tentang pemasinan bubutnya berapa minggu, fresh-nya berapa minggu, begitu juga dengan CNC dan PKWU-nya. Setelah itu dianalisis sarana dan prasarananya dalam satu waktu, alat-alat tersebut dapat digunakan oleh berapa siswa. Jadi nanti dianalisis ketersediaan alatnya, selanjutnya dibuat untuk penjadwalan blok. Jadi dapat dalam satu rombel itu dapat dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, nanti bisa bergiliran mengikuti jadwal praktik dan jadwal teori. Jadi contohnya saat rombel 1 melakukan praktik pada minggu genap, maka rombel 2 melakukan praktik pada minggu ganjil. Jadi siswa tersebut 1 minggu full itu mengikuti teori, dan di minggu berikutnya full 1 minggu untuk praktik. Jadi fokus praktiknya lebih fokus dan bisa menyelesaikan satu tugas dalam job sheet itu dalam satu waktu tertentu. Jadi tidak terputus-putus. Contohnya mungkin kalau di SMK Tata Boga saat memasak atau membuat hidangan pastry atau kue, begitu bisa langsung tuntas jadi dari satu hari itu tidak terpotong untuk jam teorinya, jadi bisa full untuk praktik. Ini contoh pengorganisasiannya, jadi dipisahkan untuk jadwal teori dan jadwal praktiknya. Ini untuk teori dikelompokkan, lalu untuk praktiknya ini di blocking menjadi kelompok-kelompok kecil. Jadi contohnya satu rombel itu ada 36 siswa, nomor presensi 1 dan 2 itu dari minggu pertama sampai minggu ke 6. Oh ya, ini 3 minggu, ada 3 minggu ini jadwalnya bubut, lalu dilanjut jadwal fresh, dilanjut jadwal CNC dan sebagainya. Jadi blockingnya diatur menjadi kelompok-kelompok kecil. Ini disesuaikan dengan mesin-mesin yang tersedia di sekolah Bapak Ibu. Jadi bisa digabungkan antara jadwal teori dengan jadwal praktiknya, sehingga untuk pelaksanaan praktik ini siswa lebih fokus dalam 1 minggu full melaksanakan bubut, terus jadi bisa tuntas sampai selesai untuk materinya. Baik, saya kembali ke paparan. Ya, selanjutnya untuk komponen 4 atau komponen terakhir, ini terdapat perencanaan pembelajaran. Ya, jadi untuk menyusun perencanaan pembelajaran, ini meliputi yang ada di ruang lingkup satuan pendidikan, itu terdapat silabus atau APP, alur tujuan pembelajaran, dan yang ada di ruang lingkup kelas, itu terdapat modul ajar atau RPP. Jadi tidak sekarang itu masih bisa digunakan dua-duanya, yang penting ada yang ruang lingkup satuan pendidikan dan ruang lingkup kelas. Untuk ruang lingkup satuan pendidikan tadi, boleh memilih apakah menyusun silabus atau menyusun APP. Sedangkan untuk yang di ruang lingkup kelas, itu dapat memilih untuk menggunakan RPP seperti dulu atau menggunakan format modul ajar. Nanti untuk detailnya seperti apa perbedaannya, mungkin ada di materi bahan ajar nantinya.
Ini mungkin saya singgung sedikit secara umum terkait tahapan pengembangannya, terkait dengan kurikulum operasional sekolah ini. Jadi yang pertama, itu perlu memperhatikan beberapa hal berikut, seperti capaian pembelajarannya. Ini ditetapkan oleh pemerintah pusat, disusun dalam fase-fase, jadi tidak per tahun. Untuk SMK sendiri terbagi menjadi 2, fase E itu untuk kelas 10, dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Untuk kelas 10 itu masih di dasar program keahlian, dan di kelas 11-12 sudah masuk ke mata pelajaran konsentrasi keahlian. Selanjutnya, dari capaian pembelajaran, ini diturunkan ke alur dan tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran ini merupakan rangkaian tujuan pembelajaran, disusun secara logis, menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir dari suatu fase. Jadi, linear dilakukan dari hari ke hari. Jadi walaupun dengan capaian pembelajaran yang sama, alur tujuan di SMKA dengan SMKB bisa sangat berbeda, tergantung dengan ketersediaan SDM gurunya, ketersediaan alatnya, dan juga kontekstualisasi daerah di mana SMK tersebut berada. Beberapa prinsip untuk penyusunan ATP ini antara lain esensial, jadi yang materi yang betul-betul penting harus disampaikan ke peserta didik, lalu berkesinambungan antara tujuan yang satu dengan tujuan yang lainnya, kontekstual dengan kondisi satuan pendidikan tersebut, dan juga sederhana atau tidak terlalu rumit atau kompleks. Selanjutnya, sebelum dikonkretkan ke proses pembelajaran, dari ATP ini dikembangkan menjadi modul ajar atau RPP. Seperti RPP, dan dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, aktivitas siswa, dan asesmen. Tetapi untuk sekolah, itu boleh mengembangkan baik MA maupun RPP sesuai dengan kemampuan dan kondisi kebutuhan masing-masing. Nah, berikut merupakan beberapa opsi untuk implementasi kurikulumnya. Di tahap pertama, ini mulai melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi fokus kepada hasil dan proses perkembangan peserta didik selama pembelajaran, baik intrakurikuler dan proyek profil pelajar Pancasila. Jadi memperhatikan capaian pembelajaran, profil pelajar Pancasila, hasil asesmen di pembelajaran tersebut, dan juga karakteristik konsentrasinya untuk SMK. Selanjutnya, untuk tahap 2, itu melakukan evaluasi pembelajaran dengan memperhatikan perspektif peserta didik, dan juga fokus pada hasil proses perkembangan peserta didik. Lalu yang ketiga, ini evaluasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini mulai memperhatikan juga perspektif peserta didik dan orang tua. Untuk yang selanjutnya, itu mulai yang paling ideal itu juga memperhatikan sudut pandang kebijakan baik daerah maupun nasional, dan masukan berbagai pemangku kepentingan baik dari internal dan juga eksternal. Jadi ini bertahap untuk evaluasi tahapan pembelajarannya. Ya. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu materi tentang kurikulum operasional yang dapat saya bagikan. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke moderator untuk melanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nur Ayu Sinta sudah mengulas materi pada sesi yang pertama ini tentang kurikulum operasional ini ya. Selanjutnya kita akan masuk pada discussion section atau sesi diskusi. Saya akan membuka 2 termin. Pada termin yang pertama saya beri kesempatan untuk 3 penanya. Bagi penanya diharapkan untuk memberikan pertanyaan yang jelas, kemudian langsung pada poin atau langsung pada intinya. Untuk itu, yang mau bertanya silakan mengklik icon raise hand untuk 3 orang
penanya pertama. Silakan, saya beri kesempatan. Baik, langsung saja kepada Bapak William, OKAMD. Silakan Bapak. Mute mic-nya untuk berbicara. Ya. Bisa perkenalkan dari asal sekolahnya dari mana, dan sekarang posisi atau mengabdi di mana. Silakan Bapak. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Saya ingin bertanya, Bu. Untuk penyusunan kurikulum operasional ini, apakah bisa juga untuk di Politeknik, Bu? Soalnya selama ini yang sering saya ikutin, baik di grup sebelah yang dengan Pak Dirjen Vokasi juga, itu lebih fokusnya ke SMK. Sedangkan di Politeknik, khususnya di NTT, di Flores ini, itu di Politeknik di Maumere ini Politeknik vokasi. Soalnya dia ada di teknik semua untuk program studinya. Apakah ini juga bisa untuk di Politeknik ataukah hanya untuk di SMK saja? Mungkin sekian saja, Bu, untuk pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak William. Dari Maumere ya? Wah, luar biasa. Ya, ya, Bu. Ya, kita lanjut dulu ke penanya yang berikut. Kedua, silakan. Penanya yang berikut ada Bapak Ben Leonim. Silakan, Bapak. Terima kasih. Saya dari SMA Negeri 1 Waingapu. Saya ingin bertanya untuk paparan yang dijelaskan ini, apakah hanya untuk SMK atau bisa untuk SMA juga, atau mungkin ada sesi ikutnya yang tentang SMA. Jadi itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ben dari Waingapu ya, SMA Negeri Waingapu. Selanjutnya, untuk penanya yang berikut, pada termin pertama ini, saya persilakan. Silakan mengklik icon raise hand, Bapak Ibu sekalian. Untuk termin pertama ini, 3 orang penanya. Seperti ada Bapak Abu Bakar, sudah raising ya? Oh iya, Bapak Abu Bakar, silakan. Bapak Abu Bakar, silakan. Ya, kita lanjut. Ada Bapak Stefanus Enga, silakan Bapak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Mau bertanya, ini penyusunan di SMK Negeri 1 RI itu banyak dia punya jurusan sebanyak 7. Itu saja, Ibu. Minta maaf Ibu, dari SMKN 1 WRI. 1 RI. Iya, Iya. iya. Boleh ulangi sekali lagi pertanyaannya, Ibu? Iya, Ibu. Ini mau bertanya tadi, untuk penyusunan kurikulum operasional ini, di sekolah kan ada 7 jurusan. Di situ kita terpusat pada satu jurusan saja atau seluruh jurusan di SMK Negeri 1 WRI?
Terima kasih Ibu. Itu Baik, saja. terima kasih. Ya, langsung saja kepada Ibu Nur selaku narasumber untuk bisa menjawab pertanyaan. Yang pertama dari Bapak William Oka ya. Beliau bertanya apakah penyusunan kurikulum operasional ini hanya berlaku pada SMK saja ataukah juga pada Politeknik? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Ya, jadi memang untuk kurikulum operasional sekolah ini karena memang diberlakukan untuk kurikulum merdeka, jadi sejauh ini tatarannya masih berada di pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah Bapak. Jadi masih sampai di SMK pengembangannya. Untuk politeknik tersendiri nantinya mungkin akan dikembangkan di pendidikan tinggi vokasinya. Jadi sebenarnya akan diselaraskan tentunya dengan pengembangan SMK ini, termasuk nanti pengembangan program Fast Track D2, tetapi untuk kurikulum operasional ini sementara ini diberlakukan di PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Begitu mungkin. Ya. Sudah jelaskah Bapak William Boka? Siap. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang berikut dari Bapak Ben dari SMA Negeri Wayengapo. Sama juga pertanyaan ini, apakah hanya untuk SMK saja pengembangan kurikulum operasional ini? Terima kasih. Silakan Ibu. Iya, ya Bapak. Jadi memang untuk kurikulum operasional ini berlaku sama ya Pak secara umum untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Tapi untuk SMK memang ada beberapa kekhasan, begitu juga dengan SMA nantinya, karena terkait dengan pemilihan mata pelajaran di kelas 11 dan 12. Jadi kalau di SMK ada pemilihan konsentrasi keahlian, kalau di SMA nanti sudah tidak ada penjurusan lagi. Jadi adanya pemilihan mata pelajaran pilihan, yang membedakan ada di situ. Tetapi untuk konsep secara umumnya, komponen yang harus dicantumkan sama, proses pengembangannya juga sama, begitu Bapak. Baik, untuk Bapak Ben sudah bisa terima jawabannya? Ya, baik. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada secara khusus waktunya untuk menjelaskan yang berhubungan dengan SMA? Maksudnya alokasi waktunya untuk secara khusus di SMA ya Pak? Iya. Ya, langsung saja Ibu. Oh ya, ini kalau untuk materinya mungkin saya kembalikan ke panitia ya, karena kemarin saya diinfokan terkait vokasi, jadi saya menyiapkannya terkait SMK Bapak. Tapi kalau untuk SMA, nanti di panduan juga akan dilengkapi Bapak terkait pemilihan mata pelajaran, sehingga nanti semoga saat panduannya sudah terbit dapat membantu untuk penyusunan kosnya ini Pak di SMA. Begitu mungkin Pak. Baik, sudah bisa diterima Pak Ben? Oke, pas Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari SMKN 1 Wairi. Ya, ini Ibu bertanya untuk penyusunan kurikulum operasional ini, Ibu, ada 7 jurusan di SMK tersebut. Apakah dia terfokus atau terpusat pada satu jurusan saja, ataukah merangkul menyeluruh dari 7 jurusan itu? Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Jadi mungkin saya izin share screen. Ya, jadi untuk kosnya sendiri ini hanya terdiri satu dokumen, Ibu. Jadi mulai dari karakteristik satuan pendidikan itu satu, nantinya untuk visi misi, analisis kondisi juga ada satu saja. Baru masuk ke masing-masing program keahlian, itu mulai di karakteristik program keahlian, tujuan program keahlian, lalu intrakurikulernya, jadi struktur kurikulum dari masing-masing program, lalu rencana pembelajarannya. Jadi ada bagian yang memang cukup satu untuk semua jurusan, dan ada juga yang harus dicantumkan masing-masing jurusan. Ini ada contohnya, dia membuka 5 jurusan. Nah, ada 5 jurusan, maka dicantumkan juga mulai dari karakteristik, tujuan, struktur, hingga rencana pembelajaran di masing-masing jurusannya. Begitu. Jadi ada yang umum, ada yang
spesifik untuk kurikulum operasional. Mungkin begitu, Bu. Baik, sudah bisa diterima jawabannya, Ibu? Bisa, Ibu, bisa. Oke, baik. Terima kasih. Saya menutup untuk termin yang pertama, tiga penanya lagi pada termin yang kedua. Sekalian saya akan merangkum dari pertanyaan-pertanyaan di termin 1 dan termin 2 ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja 3 orang penanya lagi, silakan mengklik icon raise hand dan bertanya. Ya, sudah ada Bapak Agustinus Umbulele. Silakan Bapak. Sorry, jadi tadi saya tidak ceng namanya, sebenarnya saya Ibu Apliana. Oh iya, Ibu Apliana. Jadi selamat pagi Ibu Maria. Pagi. Perkenalkan saya Apliana Motobulu, saya guru bahasa Inggris di SMA Katolik Fraina de Metz Tambolaka dari Sumba. Oke, Sumba ya, English teacher. Silakan Ibu. Ya, sure. Oke, jadi pertanyaan saya di sini, untuk sekolah yang boleh menerapkan kurikulum merdeka ini, apa ada kriteria tertentu yang dibutuhkan atau bebas? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Silakan untuk penanya yang kedua. Ini ada di chat ya. Kurang tahu namanya siapa ya. Silakan raise hand untuk penanya yang kedua pada termin kedua ini. Saya persilakan. Ada Bapak Max Abainpah. Silakan Bapak Max. Atau saya langsung bacakan ya di chattingan ini. Dari Bapak Max bertanya bahwa untuk periode jam belajar dan kegiatan siswa, untuk SMA apakah harus 5 hari sekolah ataukah tergantung dari dinas tempat? Saya Ibu. Ya, yang berikut ada Bapak Abu Bakar, silakan. Bapak Abu Bakar, silakan. Silakan Bapak Abu Bakar. Halo, Bapak Ibu. Ya. Jadi gangguan atau silakan untuk penanya yang berikut. Ada Bapak Abu Bakar S. Dasi. Ya, Bapak Abu Bakar S. Dasi. Baik, Silakan, Bapak. terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu dari SMK Suradewa, Larantuka, Ya. Kabupaten Flores Timur. Baik, untuk Ibu Ayu, pertanyaan berkaitan dengan visi misi, Bu. Tadi saya sudah paparkan terkait dengan visi misi. Ada beberapa tahap 1, 2, 3, dan sampai dengan 4, yaitu menggunakan kurikulum K13, kurikulum lama dengan kurikulum merdeka. Nah, jadi sehingga dalam implementasinya kami masih gunakan 2 kurikulum ini. Tidak menghilangkan kurikulum yang lama.
Jadi pertanyaannya, kira-kira dalam penyusunan visi misi ini, apakah bisa menggunakan visi misi pada poin yang keempat atau tahapan keempat, atau memang harus gunakan langkah-langkah sesuai dengan kebutuhan penerapan kurikulum, implementasi kurikulum baru ini. Terima kasih. Ya, baik Pak. Saya ulangi pertanyaan lagi ya Pak. Dalam implementasi di sekolah Bapak, bahwa kurikulum yang digunakan itu 2 ya Pak? Ya, komparasi, maksudnya satu saja, tapi gabungan saja. antara 2 kurikulum itu. Dalam implementasi kurikulum itu ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama itu menggabungkan 2 kurikulum lama tanpa menghilangkan. Kemudian yang kedua dengan merubah sedikit. Kemudian yang keempat dengan penerapan kurikulum sempurna untuk kurikulum merdeka. Ya, baik. Jadi pertanyaannya dalam penyusunan visi misi, apakah kita langsung pada tahapan yang keempat, ataukah kita langsung harus dari awal ya Pak? Ya, baik. Bisa diterima Ibu? Baik. Ya. Kita lanjut untuk penanya yang ketiga. Silakan. Bapak Bobby W. Siokain. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu. Halo. Ya Bapak. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan kami dari SMK 1 Waingapu. Kami baru-baru sudah ditetapkan sebagai calon sekolah pusat keunggulan. Untuk itu, kami mau ingin bertanya kepada Ibu Ayu. Sementara kami menggunakan kurikulum K13. Apakah untuk tahun ajaran baru 2022-2023, apakah sekolah kami sudah harus menyusun kurikulum operasional yang baru? Demikian pertanyaan dari kami. Baik, terima kasih banyak Pak Bobby dari SMK Negeri Waingapu ya. Langsung saja Ibu Ayu untuk bisa menjawab. Dari pertanyaan yang pertama ada dari Ibu, saya lupa namanya ya, Ibu dari Sumba tadi ya. Untuk sekolah-sekolah yang ingin menyusun kurikulum operasional ini, apakah memiliki kriteria khusus ataukah bebas? Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Ini mungkin sedikit saya share terkait untuk implementasi kurikulum Merdeka yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi memang ini ada yang ikut mekanisme sekolah penggerak atau SMK Pusat Keunggulan, ada juga yang dilaksanakan implementasi secara mandiri. Nah, tadi seperti yang sudah sedikit disinggung oleh Pak Abu Bakar, jadi memang ini tidak ada syarat spesifik. Yang diperlukan adalah di sini kepala sekolah dari satuan pendidikan Bapak Ibu yang perlu mendaftar melalui SIM PKB. Jadi untuk pilihan implementasi mandirinya tersebut juga sangat variatif. Ini yang pertama, itu ada mandiri belajar. Ini kurikulum yang digunakan mungkin tetap menggunakan kurikulum 2013, tetapi menerapkan kurikulum Merdeka beberapa bagiannya tanpa mengganti kurikulum 2013 tersebut. Mungkin menerapkan prinsip di pembelajarannya, asesmennya, atau menggunakan proyek-proyek profil pelajar Pancasila. Tetapi kurikulum utamanya tetap kurikulum 2013. Nah, yang kedua, ini ada mandiri berubah, itu memberikan keleluasaan saat menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi kurikulumnya sudah berubah menjadi kurikulum Merdeka dari strukturnya, tetapi perangkat ajar dan turunan-turunannya masih menggunakan contoh yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan yang terakhir, yaitu mandiri berbagi, itu menggunakan kurikulum Merdeka dan mengembangkan sendiri perangkat ajarnya. Nah, jadi untuk syaratnya, lebih detailnya dapat diakses oleh kepala sekolah satuan pendidikan masing-masing melalui SIM PKB dan dapat memilih sesuai dengan asesmennya. Di situ nanti akan terdapat asesmennya atau surveinya di mana yang sesuai tahapan yang diterapkan. Jadi ada mandiri belajar, mandiri berubah, dan juga mandiri berbagi. Itu untuk implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Kalau untuk yang program SMK Pusat Keunggulan atau sekolah penggerak, itu persyaratannya sedikit berbeda dan sepertinya untuk angkatan tahun ini sudah berproses. Jadi
yang masih terbuka pendaftarannya itu adalah yang implementasi mandiri ini. Mungkin begitu, Ibu. Baik, bisa diterima jawabannya, Ibu? Ya, bisa Bu Maria. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lanjutan boleh? Tapi ya, silakan. to the my first question. So, jadi dalam penerapan kurikulum Merdeka ini ternyata pencapaian siswa dalam pembelajaran itu masih rendah. Apakah penerapan ini masih berkelanjutan atau bisa dirubah gitu? Terima kasih. Baik, saya apakah jika dalam penerapan kurikulum Merdeka ini dalam kenyataannya itu siswa karakteristik siswa itu maksudnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Apakah ini masih bisa dilanjutkan atau adakah tindakan yang dari satuan pendidikan tersebut harus buat? Silakan Ibu. Jamara, Ibu sekalian ada ikut Zoom meeting dari tadi. Iya, baik, coba menjawab. Jadi ya memang capaian pembelajaran atau kompetensi siswa itu jadi salah satu pertimbangan juga ya Ibu ya